Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sarifiyawati, guru SDN Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 yang mengambil tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Seluruhnya siap. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Seluruhnya berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Silakan duduk kembali. Silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Dengan berdoa, semoga kita semua mendapat keberkahan dalam menuntut ilmu. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia. Harus selalu bahagia. Karena dengan berbahagia kita bisa melakukan segala sesuatu hal menjadi lebih menyenangkan. Coba sekarang semuanya berdiri dulu. Nah, sekarang rapikan dulu baju kalian, kemudian celananya, kerudungnya. Mungkin ada yang belum rapi. Iya. Kemudian apa ada sampah di bawah meja? Kemudian kalau ada silakan buang dulu keluar biar suasana belajar kita menjadi bersih dan nyaman. Hari ini kita akan
akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, kemudian subtema 3 tumbuhan di lingkunganku, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mau bernyanyi sama-sama dulu. Setuju? Setuju. Coba semuanya berdiri dulu nyanyinya. Yang semangat ya. Nah, kita berikan lagu ibu kita Kartini. Yo, yang semangat. Pendidikan yang layak dan sejajar dengan kaum laki-laki. Nah, jadi kita patut berterima kasih dan patut mencontoh semangat dan cita-cita Ibu Kartini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya tetap semangat, kita tepuk semangat dulu. Gimana? Setuju? Setuju. Oke. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Nah, ini ada video pembelajaran untuk memotivasi kalian. Sebelum belajar, kita simak dulu video berikut. Simak ya, perhatikan. Aku udah motor sekarang. Pasti tidak akan berubah. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lalu selalu jalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang membantu berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Nah, iya, itu tadi sebuah video motivasi untuk kalian, supaya kalian tetap bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Ya, betul.
yang kita punya, yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak memiliki apa yang kita punya. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembelajaran yang telah lalu tentang energi alternatif. Nah, sambil kita mengingat-ingat ya pelajaran yang telah lalu, dari mana saja manusia mendapatkan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, kemudian air, panas bumi, gelombang laut. Energi alternatif digunakan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Ya, itu pelajaran yang telah lalu. Masih ingat kan? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah yang pertama, untuk materi bahasa Indonesia, kalian dapat menentukan pertanyaan yang menjelaskan informasi suatu tanaman dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menelaah daftar pertanyaan untuk menggali suatu informasi dengan tepat. Kemudian kalian dapat merumuskan pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian untuk materi IPA, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kemudian mampu menganalisis fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyajikan hasil analisis bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ibu sekarang mau tanya, pada minggu ini kalian sudah membaca buku atau judul cerita apa saja? Ada? Ya. Silakan tulis di selembar kertas yang telah ibu bagikan. Tulis nama judul ceritanya atau judul bukunya, kemudian nanti tempel ke depan sini. Ya, ibu beri waktu. Ya, kalau sudah silakan maju dari sana dulu. Ya, maju, terus sambung. Baca dulu. Sudah? Nah, ini manfaat pohon. Yang pertama, pohon menahan tanah pada tempatnya. Kemudian pohon menyerap karbon dioksida. Kemudian pohon menghasilkan oksigen dan beberapa hewan bergantung pada pohon. Jadi pohon sangat penting. Nah, sekarang coba semuanya perhatikan. Ini tanaman apa sih namanya? Jagung. Ya, jagung. Siapa yang pernah melihat tanaman jagung? Atau mungkin ada yang pernah menanam jagung? Pernah. Ada yang lihat. Semuanya suka ya makan jagung? Suka. Bagaimana rasanya jagung itu? Enak. Nah, ini namanya tanaman jagung. Kemudian di tanaman jagung ini
kalimat pertanyaan, bagian-bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Nah, silakan simak video berikut. Tanaman jagung adalah ciptaan Allah. Nah, simak ya. Jagung ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Cara menanam tanaman jagung. Yang pertama, aku ditanam dengan biji. Terus beri aku minum ya, biar tumbuh subur. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi videonya tentang tanaman jagung. Siapa yang di rumah atau di halaman rumahnya punya tanaman? Punya. Tanaman apa saja? Siapa? Tomat. Siapa yang pernah menanam tanaman? Sulaiman. Nanam apa Sulaiman? Nanam? Menanam ubi. Bagaimana caranya Sulaiman? Ayo. Bagaimana? Batangnya dimasukkan ke dalam tanah. Bagaimana sekarang tanaman ubinya? Apa sudah besar? Sudah bisa dipetik? Sudah. Oh iya, bagus. Nah, tepuk tangan buat Sulaiman. Siapa lagi yang bisa menanam tanaman? Iya. Tanaman apa? Tomat. Nah, temennya ini pernah menanam tomat. Bagaimana cara menanamnya? Oh iya. Nah, bibitnya itu dimasukkan dalam tanah. Bagaimana? Setiap hari disiram, terus diberi pupuk. Oh iya, nanti diberi pupuk ya, biar cepat subur. Sekarang bagaimana tanamannya? Sudah berbuah? Belum. Iya. Tepuk tangan buat teman kita. Siapa lagi ada yang pernah menanam buah? Ayo, siapa lagi? Senang tidak berkebun? Senang. Apalagi kalau hasilnya sudah sudah besar. Senang sekali, kayak rambutan, jambu, dan lain sebagainya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, apa yang kalian lihat dari video tadi tentang tanaman jagung? Nah, tadi temannya ada yang menanam ubi, tadi seperti Sulaiman. Kemudian ada yang menanam tomat. Ada lagi yang menanam cabai, ada tidak? Ada. Ya, senang ya. Nah, tanaman jagung di Indonesia, jagung merupakan bahan makanan pokok kedua. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan terpenting selain gandum dan padi. Sebagian besar masyarakat umumnya lebih banyak mengkonsumsi nasi beras sebagai asupan karbohidrat. Namun di daerah tertentu seperti Madura, kemudian Tengger, itu jagung adalah makanan utama. Nah, jadi berbeda dengan kita. Kalau kita beras, mereka makan jagung. Selain mengandung karbohidrat, nasi jagung bisa memiliki gizi dan vitamin lebih kompleks daripada nasi dan beras. Pengolahan lahan untuk ditanami jagung sebetulnya tidak sulit. Nah, tidak sesulit mengolah lahan untuk menanam padi tentunya. Alat-alat yang digunakan untuk pengolahan tersebut antara lain bajak, cangkul, dan panugal. Nah, banyak digunakan untuk pengolahan awal ya, awal-awal. Kemudian cangkul itu untuk meneruskan pengolahan, panugal itu digunakan untuk membuat lubang-lubang penanaman biji ya. Tanaman jagung memerlukan tanah yang gembur, yang subur, terbebas dari gulma dan tidak kering. Jadi tidak boleh kering tanaman jagung. Oleh karena itu perlu diadakan penggemburan, penyiangan, dan pengairan. Nah, sekarang ibu membawa sebuah tanaman. Nah, ini siapa yang tahu ini tanaman apa? Limau. Iya, limau. Sulaiman, betul. Ini adalah limau atau
pegang ini. Nah, ini strukturnya lengkap. Hanya bunga yang tidak ada di sini. Kalau ini apa namanya? Batang. Kalau ini yang kecil-kecil? Rantingnya. Kemudian yang ini apa? Daun. Ini yang kecil-kecil? Buah. Nah, sebelum dia berbuah, tentu dia berbunga terlebih dahulu. Kemudian lagi ada yang bagian penopang tubuh tumbuhan, yaitu ini. Ini. Ya, betul Sulaiman, akar. Nah, jadi ini lengkap ya. Nah, tinggal bunganya aja yang belum. Tinggal bunganya ya. Karena sudah jadi buah, jadi bunganya sudah tidak nampak lagi. Nah, kalau ini buah apa namanya? Tahu. Jadi semuanya sudah tahu ya bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya. Dari sini coba bagaimana caranya kita membuat pertanyaan dari teks ini. Coba baca dulu. Nanti kita bikin pertanyaannya. Coba ambil kertasnya dulu, bikin pertanyaan dari teks ini. Satu saja pertanyaannya. Nah, ini kan ada sini jawaban. Jawabannya sudah ada di teks ini. Nah, coba sekarang kalian bikin pertanyaannya. Pertanyaan yang baik untuk wawancara itu harus mengandung beberapa ciri dan kriteria. Yang pertama, sesuai dengan topik yang akan dibahas. Misal kita mewawancarai seorang petani jagung, maka yang menjadi narasumber itu adalah yang menjadi petani itu, yang menanam jagung, yang menjadi narasumbernya. Kemudian pertanyaannya itu tidak jauh mengenai cara menanam jagung, kemudian merawatnya sampai nanti panen. Kemudian wawancara yang baik itu adalah mengandung 5W plus 1H. Siapa yang pernah dengar ini? 5W plus 1H? Belum pernah. Yang pertama itu what, artinya apa? Yang kedua who, siapa? Yang ketiga when, kapan? Yang keempat where, di mana? Yang kelima why, mengapa? Kemudian yang terakhir yang H-nya ini adalah how, bagaimana? Siapa ini untuk menanyakan orang? What ini menanyakan apa? Kemudian when itu menanyakan kapan terjadinya sesuatu peristiwa. Kalau di mana ini, di mana tempat terjadinya. Kemudian why, mengapa ini menanyakan sebab. Kemudian how, bagaimana. Nah, ini menuntut jawaban yang memberikan penjelasan. Ya. Kalau why ini nanti ada alasan mengapa. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa pertanyaan untuk teks berikut? Siapa yang bisa jawab? Silakan, angkat tangannya. Pertanyaan yang pertama apa? Sudah disusun? Sudah ya, Sipa, apa Sipa pertanyaannya? Coba suaranya yang lebih nyaring lagi. Iya, di negara manakah jagung merupakan bahan pokok kedua? Kira-kira jawabannya apa? Di Indonesia. Kemudian pertanyaan ke berikut, siapa lagi? Ayo, sudah kan dibikin tadi? Ya, silakan. Iya, apa saja kandungan dari jagung? Jawabannya apa kira-kira? Mengandung apa? Iya, mengandung karbohidrat, vitamin, apa lagi? Dan zat gizi. Berikut lagi pertanyaan apa?
Ayo. Seperti apa saja yang diperlukan oleh tanaman jagung? Iya, tanah seperti apa saja yang diperlukan untuk tanaman jagung? Tanah yang seperti apa? Tanah yang gembur, betul. Ada lagi? Siapa lagi yang mau? Ya, silakan. Alat? Alat-alat apa saja yang digunakan untuk pengolahan water yang akan ditanami jagung? Iya, bagus. Alat-alat apa sajakah yang digunakan untuk tanaman jagung? Ya, bagus. Ya. Nah, sekarang anak-anak, sekarang ibu minta kalian untuk berkelompok. Bentuk dulu kelompoknya seperti biasa ya. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan berkelompok. Nah, sudah dibentuk kelompoknya. Ini kelompok apa? Anggur. Ini kelompok apa? Hah? Nanah. Itu kelompok apa? Jeruk. Apa? Iya. Nama buah-buahan. Nah, sekarang ibu bagi dulu. Nah, silakan dijawab. Ayo, bikin pertanyaan. Ayo, bantu teman-teman bekerja karena kerjasama kalian ibu nilai ya. Ayo, saling membantu dalam mengerjakan soal yang telah ibu bagi ya. Semuanya harus bekerja sama. Ya, kelompok apa ini tadi apel ya? Kelompok anggur ya, silakan maju dulu presentasikan. Yang lain sambil menanggapi. Coba nyaring-nyaring suaranya. Bunga fungsinya tempat berlangsungnya perkembangan biakan. Bunga fungsinya tempat cadangan makanan. Akar fungsinya menyerap air dan zat hara. Batang fungsinya menyalurkan bahan makanan. Penampang dan menyimpan cadangan makanan. Daun fungsinya tempat terjadinya fotosintesis, alat pernapasan, dan tempat terjadinya penguapan. Ada yang mau ditanyakan dengan temannya? Jawabannya sudah benar? Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok anggur. Silakan duduk. Berikut lagi, kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok jeruk. Ayo, silakan. Nyari-nyari. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Benar jawabannya? Benar. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok jeruk. Oke, petunjuk cara mengerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Yo, silakan. Tulis. Ya, coba perhatikan gambarnya. Kemudian buat pertanyaan sesuai gambar. Ayo, kelompok mana dulu yang mau membacakan? Ini kelompok berapa? Kelompok mana? Ayo, silakan. Pertanyaannya yang sesuai apa? Pertanyaannya. Apa
Apa mata pencaharian masyarakat di pesisir pantai? Bagaimana? Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Kelompok anggur. Silakan. Ya. Siapa yang berkewajiban menjaga kelestarian alam? Betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan. Kelompok apa? Silakan. Boleh dulu. Ya. Kapan waktu yang tepat petani menanam padi? Betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan. Nah, nih kelompok berikut, kelompok apa namanya? Kelompok apa? Silakan, baca. Mengapa kita harus menjaga kelestarian alam? Iya, betul tidak? Betul. Ayo, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Semuanya sudah paham. Bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang? Iya. Bagaimana? Sulaiman, senang tidak belajar hari ini? Senang. Iya, senang. Semuanya senang. Apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Belajar tentang bagus Syifa, menanam jagung. Terus apa lagi? Menanam buah. Iya, menanam buah tadi, menanam jagung. Terus apa lagi yang kalian ketahui? Iya. Nah, dari pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini, bahwa tumbuh-tumbuhan itu ada mempunyai struktur. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan itu ada apanya? Daun. Daun. Iya, betul. Iya, ranting. Batang. Terus akar. Buah. Iya, semuanya sudah tahu ya. Akar fungsinya untuk apa? Menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Kalau daun fungsinya untuk apa daun? Untuk melakukan fotosintesis, memasak makanan. Kalau buah yang kita makan itu untuk apa fungsinya dia? Menyimpan makanan atau cadangan makanan. Nah, bagus. Sekarang berarti kalian sudah paham. Nah, sekarang ditulis namanya masing-masing ya. Ini Ibu bagikan lembar soal evaluasi. Nanti kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan di lingkungan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita nyanyi bersama mau? Kita menyanyi lagu khas daerah Kalimantan Selatan, Ampar-Ampar Pisang. Semuanya yang semangat ya. Mulai berdiri. Solid Hits. Pisang,
Untuk menutup pelajaran pada hari ini, nah mari kita